Belajar kisah-kisah yang terjadi dalam Alkitab untuk diterapkan dalam kehidupan pribadi kita. Jadi, jangan lupa subscribe, nyalain notifikasinya, dan juga share ke teman-teman. Seneng banget nih bisa ketemu lagi di episode terbaru Cornerstone Connection. Nah, di sini masih dengan aku lagi, Hascela, dengan teman-teman aku yang cantik-cantik jelita. Ada Kak Saibi dan Kak Brenda. Gimana nih teman-teman kabarnya? Baik, puji Tuhan, baik. Kalau teman-teman di rumah kita harap pasti kabarnya baik ya. Iya. Sehat. Nah, selanjutnya kita mau ngapain nih, Kak Brenda? Sorry. Jadi, teman-teman di rumah dan juga teman-teman di sini, Yes. kita mau bahas cerita Alkitab. Cerita Alkitab. Pastinya cerita Alkitab. Iya. Tapi mau kasih tahu kalau ada yang istimewa di Satu sepanjang triwulan ini. Iya. Betul sekali. Nah, karena kenapa istimewa? Karena kita akan ada seperti biasa kuis Cornerstone dan tentunya berhadiah Itu pastinya. dia. Hadiahnya apa? Ada deh. something. Nah, Jadi Oke. betul. jangan lupa saksiin terus pembahasan dari awal sampai akhir. Karena pertanyaan kuisnya ini bakal jadi Dibacain pembahasan kita. Di akhir segmen. Dan pertanyaannya akan dibacain di akhir segmen ya, Kak. Iya, Oke, iya betul. betul. Oh iya, oke. Maaf. Lanjut. Nah, teman-teman, kita pelajaran minggu ini akan belajar pada triwulan ini dengan tema utamanya yaitu kebebasan tanpa batas. Betul. Nah, pelajaran kedua ini berjudul belum Kak, melihat Baru percaya. Nah, itu dia judulnya. Di mana inti dari pelajaran ini adalah seorang pegawai istana yang percaya kepada kata-kata Yesus bahwa anaknya telah disembuhkan. Bahkan sebelum dia kembali kepada anaknya, dan ini menjadi sebuah pelajaran mengenai iman yang masih mendengung dalam hati kita saat ini. Oke, kita langsung masuk ke ceritanya. Oke. Jadi, setelah 2 hari itu, Yesus berangkat dari sana ke Galilea, sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa ada nih seorang nabi yang tidak dihormati di negerinya sendiri. Bayangin seorang nabi ya. Iya. Terus, maka tibalah ia di Galilea, dan orang-orang di Galilea ya, menyambut dia karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu. Sebab mereka pun turut ke pesta itu. Jadi mereka semua nih pergi ke situ. pesta ya. Nah, Oke, aku lanjut ya. Iya. Nah, maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur, dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya. Sebab anaknya itu hampir mati. Jadi sakit, tapi benar-benar kalau sekarang namanya tuh koma, sekarat. Oh iya, udah sekarang. Oke, lanjut ceritanya ya. Nah, maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Nah, lalu pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus lagi nih, dilanjutin, pergilah anakmu hidup. Wow. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu ia langsung pergi. Terus ada lanjutannya. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya ini telah datang, terus langsung kasih tahu nih, kasih kabar nih ke dia kalau anaknya ini udah hidup. Wow, Udah mulai sembuh gitu. Bener, Iya, udah sembuh total lah. Terus ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Lalu jawab mereka apa? Kemarin siang. Betul.
kemarin siang jam 1 demamnya hilang katanya gitu. Gitu. Nah, maka Spontan ya. iya, maka teringatlah ayat itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, iya, dan seluruh keluarganya percaya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang Luar dari biasa Yudea sekali. ke Galilea. Benar. Ini makin seru ya kalau Makin digali seru. lebih Pasti. dalam lagi. Cerita Cornerstone tuh selalu seru. Asik, selalu seru. Cornerstone. Untuk itu kita tambah lebih penasaran ya. Dan Sebelum kita lanjut, kita akan kembali lagi mencari tahu apa maksud dari pelajaran kita. Tapi sebelum kita menyaksikan Profesor Corner, sebelum itu kita akan menyaksikan gitu. Profesor Corner dalam segmen Apakah kamu tahu? Halo Sobat Cornerstone semua. Kali ini Profesor Corner akan memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita di pelajaran kali ini. Nah, apakah kamu tahu sehubungan dengan melihat baru percaya? Sebuah penelitian klasik yang dilakukan beberapa dekade yang lalu melibatkan penelitian terhadap bayi untuk melihat apakah mereka orang dilahirkan dengan perasaan takut jatuh atau tidak. Bayi yang baru bisa merangkak ditempatkan satu persatu di atas meja. Sebuah panggung yang terbuat dari kaca yang bening membentuk jembatan menuju meja tertentu. Hampir semua anak kecil menolak untuk merangkak menyeberang melalui kaca karena jembatan transparan memberi kesan bahwa mereka bisa jatuh. Nah, itu dia informasi untuk sahabat-sahabat Cornerstone semua. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Program ini hadir untuk menuntun kita semua dan kamu kepada Alkitab agar dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Nah, jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connection hadir dan menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya dengan kehidupan nyatamu. Nah, saat ini kita akan bahas pelajaran yang kedua dengan judul Melihat Baru Percaya. Yes. Oke, Dan intinya, ayat inti kita sepanjang 1 minggu ini terdapat dalam Yohanes 4 ayat 48 sampai 50. Baiklah, kita akan baca. Oh, Kak Brenda boleh tolong baca. Oke, boleh. Yohanes 4 kan? Iya, 4 ayat 48 Sampai 50. Oke, sampai 50. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, ia lalu pergi. Oke, sekarang mari kita baca sekilas cahaya di pelajaran kita yang terdapat dalam Alfa dan Omega jilid 5 halaman 203. Nah, isinya adalah bangsawan itu ingin melihat terkabulnya permohonannya itu lebih dahulu, kemudian barulah ia mau percaya. Tetapi ia mesti menerima ucapan Yesus bahwa permohonannya itu didengar, serta berkat dianugerahkan. Pelajaran ini harus kita ambil, bukannya karena kita melihat atau merasa bahwa Allah mendengar kita, baru kita mau percaya. Kita harus percaya pada segala janjinya. Bila kita memohon berkatnya, haruslah kita percaya bahwa kita menerimanya, serta mengucap syukur kepadanya bahwa kita sudah menerimanya. Oke. Nah, di segmen ini juga telah hadir Pendeta Benny Tambunan yang selalu menemani kita tentunya. Pastinya. Nah, baik. One and only. Sehat. Pastinya. Pendeta gimana? Sehat nggak? Sehat. Yang sakit-sakit. Oke. Jangan sampai sakit. Harus tetap semangat. Iya. Nah, baiklah. Di segmen ini banyak banget nih Pak Pendeta yang mau kita tanyain. Mulai dari awal sampai akhir. Nah, khususnya terkait dengan pelajaran kita sepanjang 1 minggu ini. Benar.
Aku langsung mulai pertanyaan aja pendeta tanpa lama-lama lagi. Pertanyaan pertama, mengapakah menurut pendeta sejak awal pejabat itu ingin langsung datang kepada Yesus? Tapi pendeta sebentar, sebelum pendeta jawab, aku mau nanya teman-teman aku dulu nih. Teman-teman aku yang ada di sini, menurut pendapat kalian, menurut jawaban kalian, apa sih jawabannya ini? Menurut Sheila tahu nggak jawabannya? Kenapa pejabat itu langsung datang kepada Yesus waktu itu? Mungkin kalau menurut di bidang pribadi aku ya, ini sekilas ya. Karena kan dia memang udah mendengar tentang Yesus kan, udah mendengar tentang Tuhan. Jadi dia datang terus ketemu. Kayak ada kesempatan, jadi dia langsung datang. Dia langsung datang. Oke. Nah, itu jawaban Sheila. Menurut pendeta, jawaban yang benar apa pendeta? Itu benar. Berarti kamu benar. Kamu tahu cerita ini berarti ya? Luar Kita biasa. lagi bahas. Oh, lagi bahas. Oke, Iya, biasa ya. kita tahu bahwa ini kan pejabat yang datang sudah dengar siapa Yesus, tapi kan selama ini dia hanya melihat ataupun mendengar cerita Yesusnya ada, orang yang sakit ada, baru orang itu disembuhkan. Disembuhkan, ya. Nah, Yesus tahu bahwa orang ini atau pejabat ini dia punya Anak. keyakinan bahwa oke, saya mau ngundang Yesus datang ke tempat saya untuk melihat semuanya, maka dia akan menyembuhkan. Selama ini dia hanya tahu begitu. Oke. Dia tahu bahwa harus datang, yang sakitnya ada, Baru Yesusnya ada, baru disembuhkan. kemudian suruh apa semuanya baru anaknya sembuh. Iya. Tapi ini kok jawaban Yesus beda gitu. Waktu diundang Yesus bilang, ya udah pulang aja gitu. Pulang, anakmu sudah sehat kembali, sudah sembuh, ya. Dan pejabat ini yakin pada saat itu, kemudian dia pulang, dia pulang. Jadi dia tidak melihat kepada waktu pertama dia ingin agar Yesusnya datang sebagaimana biasa, ada Yesus, ada yang sakit sembuh. Pada waktu Yesus coba imannya itu bahwa sekarang pulang sudah sembuh kok gitu ya. Maka dia yakin akan hal itu, imannya bermain di situ. Dia langsung percaya. Dia langsung percaya di situ, dia pulang. Dan kita tahu ceritanya, waktu pulang belum sampai di rumah diceritakan anaknya sudah sembuh jam berapa, kemudian dikasih tahu jamnya. Pada saat Yesus bilang anakmu sudah sembuh, di saat itu juga memang anaknya sudah sembuh. Jadi iman orang itu memang berjalan pada saat itu. Berarti tidak ada keraguan ya sama sekali. Kalau kita pasti masih mikir-mikir dulu kan. Ini Masih benar ragu nggak lah sih? kita. Iya nggak ya? Tapi karena emang di sekarang nggak mungkin sih ada Ya, kita harus percaya. lanjut aja. Pertanyaan selanjutnya. Ya, mungkin Sheila mau nanya juga pertanyaan. Aku mau nanya Pak Pen. Menurut Pak Pen, apa yang mengubah pandangannya? Mengubah pandangan orang itu? Yang mengubah pandangan orang biasanya kan menginginkan ya seperti tadi bahwa ada, kemudian ada yang sakit, ada yang sembuh. Sama kalau kita ke dokter, ya udah pulang aja lah, udah sehat kok. Nah, iya, kan? betul betul. Kadang-kadang kita, ini dokter kasih obat, Beneran nggak enggak, sih? suruh pulang gitu kan. Emang Ya. mau ketemu dokter? Jadi Yesus memberikan keyakinan pada dia untuk imannya boleh bertumbuh. Ya, di satu pihak mungkin kalau hanya datang kemudian ya dia hanya percaya saja, tapi imannya tidak bertumbuh. Jadi dengan kata-kata pergi, pandangan dia berubah siapa Yesus sebenarnya itu. Jadi dia ubah pandangannya bahwa dia yakin bahwa Yesus itu adalah Allah. Amin. Amin. Oke, sekarang giliran aku yang mau bertanya. Jadi, pendeta, apa artinya bahwa yang tadi disebutin nih, seorang nabi, kakak belum selesai kebaca, ya maaf ya. Jadi pendeta diulangin lagi, apakah artinya bahwa seorang nabi ini tidak dihormati di negerinya sendiri? Nah itu pas banget tadi pas aku bacain. Iya, biasanya kita kan kalau apa nih dari ini ada memang bisa ya. Kita kan meragukan itu. Padahal mungkin orang yang jauh yang lebih jelek dari apa semuanya kita nggak tahu, kita main percaya saja. Biasanya begitu. Biasanya lebih yakin kalau itu orang jauh ya dibandingkan dengan orang yang biasa dengan Yang kita. Yes, betul semuanya. Kalau kita misalnya orang dari Jakarta,
dari Jakarta ada yang begini, emangnya bisa gitu kan? Iya, Padahal mungkin jauh lebih banyak yang bisa gitu ya. Seringkali seperti itu. Nah, seorang nabi banyak tidak dihormati lagi sini karena merasa bahwa ini kan anak kecil, ini kan dulu begini, dan lain sebagainya, diingat-ingat aja tanpa ingat perubahan yang terjadi dalam segala aspek kehidupannya. Jadi bermain di dalam keyakinan bahwa biasanya seorang itu ditolak oleh karena dia sudah lahir di situ, tahu semuanya, tahu saudara-saudaranya dibandingkan hal-hal lainnya. Oke. Oke, baiklah Pak Pendeta. Langsung aja ya aku kasih pertanyaan ini. langsung. Pak Pendeta, dalam Markus 13 ayat 22, kepada kita dikatakan bahwa Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul di zaman akhir, di akhir zaman. Iya. Saibil. Dan akan mengatakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud untuk menipu orang-orang pilihan. Apa maksudnya itu Pak Pendeta? Masih bingung. Iya, setan kan selalu bekerja, selalu lah yang mirip-mirip. Iya, betul, ini betul. contoh. Setannya agak ke saya ya pendeta. Selalu yang mirip-mirip. Selalu dia buat kalau ada pelangi, misalnya pelangi kan, tanda bahwa Tuhan tidak akan banjir lagi, tidak ada air bah lagi. Sekarang pelangi itu orang katakan, oh tuh LGBT. Yes, that's so true. Bener ya, bener juga ya. Dibelok-belokkan semuanya. Semuanya pria, wanita juga dibuat segala sesuatunya mirip-mirip. Jadi nabi-nabi palsu juga, Mesias-Mesias palsu, semuanya dibuat mirip-mirip. Apapun dilakukan untuk menjatuhkan iman kita untuk tidak percaya kepada Tuhan. Tapi kalau kita punya iman, memang kita bertumbuh sebagaimana perwira tadi, pejabat tadi, bahwa dia tumbuh, ya pokoknya saya percaya saja. Jalan. Jadi dia tidak akan bisa diganggu dengan segala sesuatu yang mendatangkan kepada keraguan-raguannya, dengan nabi-nabi yang bisa bikin mujizat dan sebagainya mungkin. Tapi kalau dia sudah tahu siapa Yesus sebenarnya, maka dia akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan dalam segala aspek kehidupannya. Terima kasih Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta. Iya, terima kasih pendeta setelah menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin telah menjadi pertanyaan kita juga selama ini ya. Betul. Nah, gimana Kak? Nah, teman-teman, kita akan kembali lagi di segmen, tapi tunggu dulu. Kita akan mendengarkan pendapat dari teman-teman kita dalam segmen Apakah Pendapatmu? Perkenalkan, nama aku Prince Abnar Edward, bisa dipanggil Prince. Aku dari Sekolah Perguruan Advent Salemba. Hai, perkenalin, nama aku Shalom Ezra, aku dari Perguruan Advent Salemba. Halo semuanya, nama aku Keisha Fedora. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yosef dari Perguruan Advent Salemba. Kalau dari menurut pendapat aku ya, mungkin kebanyakan orang akan bingung kalau misalnya nggak ada bukti gitu kan. Jadi orang pasti akan meminta mana buktinya gitu loh. Jadi mungkin mereka harus melihat secara langsung baru mereka akan percaya. Gitu sih kalau menurut aku. Kalau menurut aku pribadi sih, kebanyakan orang-orang tuh, bukan semua sih, tapi kebanyakan pada pakai logika manusia mereka gitu. Jadi mereka perlu bukti dulu buat percaya. Yang padahal menurut aku pun juga tanpa ngelihat juga udah percaya. Cuman harus punya iman yang kuat aja gitu. Oke, dari pertanyaan ini saya akan menjawab. Kebanyakan orang mungkin tidak percaya karena belum memiliki bukti yang akurat. Karena kebanyakan orang pasti harus mencarikan bukti agar kesaksian tersebut memiliki sesuatu yang bisa kita lihat dengan baik. Karena biasanya kenapa orang ingin melihat dulu? Nggak harus bukti sih sebenarnya, apalagi ini kan konteksnya rohani. Nah, karena tuh kadang-kadang orang tuh nggak punya iman untuk percaya. Apalagi tuh kita harus percaya sama Tuhan tanpa ngelihat buktinya dulu gitu. Nah, seperti yang di Alkitab yang pernah saya dengar dari berbagai khotbah, bahwa ada salah satu murid Tuhan Yesus kan yang harus melihat dulu baru percaya. Nah, itu tuh gak bagus, maksudnya kayak kenapa sih kamu udah tahu nih ini Tuhan gitu, kamu udah tahu ini konteksnya dia yang menciptakan segala sesuatu, dia yang bisa semuanya,
Tapi kenapa harus tunggu buktinya dulu? Dia kan bukan manusia yang yang bisa ngingkar janjinya gitu. Jadi menurut aku sih gimana ya, kayak nggak perlu, aku pribadi nggak perlu ngelihat untuk harus percaya, tapi tanpa melihat tidak percaya. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Nah, tadi kita udah sama-sama dengerin pendapatnya dari teman-teman kita dan juga dari Profesor Corner ya. Tadi kita udah dengerin segmennya. Tapi, kenapa selalu ini bagian aku yang bilang nggak Harus kerasa berakhir. udah harus berakhir. Iya. Nah, tapi karena udah mau berakhir, jadi supaya teman-teman ingat juga pelajarannya, kita akan minta Pendeta Benny untuk memberikan kesimpulan. Iya, pada orang muda dimanapun pada saat ini berada, kesimpulan pelajaran kita pada saat ini dengan judul Melihat Baru Percaya, maka kita diajarkan bahwa datang kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, sama seperti perwira tadi, ya. Dia datang, awalnya dia harus lakukan itu, dia harus lihat sebagaimana biasa Yesus ada yang sakit, kemudian baru orang itu sembuh. Sekarang ada yang sakit, Yesus bilang ya sudah pulang sembuh. Dan dia yakin akan hal itu. Keyakinan itu mengajarkan kepada kita bahwa Allah bisa melakukan apa saja, tidak seperti apa yang kita pikirkan. Kita perlu hanya percaya saja, iman kita kepada Yesus, iman kita kepada Tuhan, maka kita akan bertumbuh dalam iman kita. Apabila kita tetap berpegang dan percaya kepada firman-Nya dengan segala sesuatu ataupun mujizat yang Dia lakukan bagi kita. Wow, terima kasih Terima kasih, banyak Pak Pendeta. Pendeta. Sekali lagi, nah teman-teman di rumah, karena kita sudah selesai berakhir, kita kayak tadi di segmen pertama sudah diumumkan kan bahwa akan ada kuis berhadiah. Betul. Jadi tadi teman-teman harus dengar baik-baik pertanyaannya ya, dan langsung jawab di story Instagramnya Hope Channel Indonesia. Baiklah, kalau begitu aku akan memberikan pertanyaan. Yes. Pertanyaannya Langsung apa tuh, aja. Kak? Pertanyaannya adalah, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Tadi ada tuh. Iya, tadi ada. Aku baca Mikir sekali dulu lagi. pukul berapa anak itu mulai sembuh. Nah, jadi teman-teman dapat menulis jawabannya atau balas story IG Hope Channel Indonesia. Terus jawabannya dengan cara tag ke IG Hope Channel Indonesia Betul. dengan format #Cornerstone 2. Jadi contoh nih, aku kasih contoh ya. Misalkan jawabannya adalah raja. Jadi ketik Agak nggak nyambung ya contohnya. Iya, jadi ketik #Cornerstone 2 spasi raja. Gitu. Lalu kalian harus buruan ketik tentunya dan menangin hadiahnya. Iya. Dan untuk melihat pemenangnya, kalian bisa langsung aja lihat story Instagram Hope Channel Indonesia. Betul. Terima kasih kakak. Jadi sekarang kita akan pasti dari akhir sampai awal, Sampai akhir awal sampai akhir kita Betul. harus tutup dengan Doa. Pendeta boleh tolong mendoakan kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dan Kali kami yang bertahta dalam surga, kami bersyukur karena pelajaran yang Tuhan berikan bagi kami pada saat ini, yang mengajak kami bahwa kami percaya saja kepadamu, kami boleh menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, biarlah iman kami selalu bertumbuh bersama-sama dengan Engkau, maka Tuhan akan melakukan banyak mujizat bagi kehidupan kami. Memberkati semua orang-orang muda dimanapun mereka berada, berkati dalam aspek kehidupan mereka, baik dalam pendidikan, dalam segala usaha mereka, dan hal-hal lain yang mereka lakukan. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang dalam kesusahan dan berseru kepada Tuhan, Tuhan kiranya boleh menjawab seruan mereka, agar mereka pun boleh melihat kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, karena kami berdoa dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Oke, jadi sekian pembahasan kita sepanjang 1 minggu ini bersama juga dengan teman-teman yang ada di studio dan Pendeta Benny Tambunan dan juga teman-teman di rumah yang setia menonton kami.
kita telah berakhir ya. Udah, Untuk sampai itu, situ. semangat terus dalam mempelajari Alkitab. Buatlah sebuah ketetapan untuk membaca Alkitab. Kamu dari halaman dan lihat sendiri apa yang terjadi di sana. Banyak janji pengharapan yang Tuhan tulis buat kita, sama seperti pelajaran kali ini. Terima kasih sahabat Hub Channel yang selalu setia belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.